perbedaan antara salik dan wasil atau arif. Salik itu hati seseorang yang masih dalam perjalanan untuk mendekat dan bertemu Allah. Itu salik. Lewat jalan thariqah manapun boleh, tanpa harus thariqah ini, thariqah itu, tidak. Semua thariqah yang Allah hadapkan itu si salik harus menjadikan satu fasilitas sarana dan prasarana untuk menuju dan bertemu Allah. Tidak boleh ada tujuan lain. Niki secara kemurnian Allah menghadapkan thariqah itu seperti itu. Tidak untuk kesaktian, tidak untuk memperoleh satu keramat atau karomah secara kasab suwari, tapi hanya satu tujuan. Hakikatnya adalah menghadap, mendekat dan bertemu Allah. Nggak ada yang lain. Itu disebut salik. Lah disebut arif ataupun wasil adalah hati seseorang yang sudah sampai dan bertemu Allah. Ini nanti perbedaannya kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa kiye musannif, ikhtilafun nadori iku perbedaane penglihatane baina arifi ing dalem antarane wong sing wis wusul, orang yang sudah sampai pada Allah, wasaliki lan perbedaane orang yang masih dalam perjalanan. Satana beda banget bainaman ing dalem antarane wong yastadillu kang ndadekake dalil sapa man bihi kelawan Allah, au yastadillu utawa gawe dalil sapa man alaihi ing atase Allah. Artinya berbeda sungguh antara orang-orang yang menjadikan wujudnya Allah sebagai dalil bukti atas ketidakwujudnya selain Allah, dengan orang yang memakai dalil bahwasanya wujudnya dunia ini menandakan wujudnya Allah. Al-mustadillu utawi wong kang gawe dalil bihi kelawan Allah iku ngarofa
mahami utawa ngerteni sapa Allah al-haqqa ing perkara kang hak li ahlihi maring ahline hak. Fa'athbata lan netepake sapa Allah al-amra ing siji perkara min wujudi ahlihi maring saking wujude ahline Allah. Orang yang sudah betul-betul sampai pada Allah iku mesti memakai burhan atau dalil bahwasannya wujudnya Allah itu sebagai bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Lah, orang yang seperti ini disebut ahli. Ahlinya Allah, kekasihnya Allah. Akan tetapi wal istidlalu lan utawi ngalap dalil alaihi ngatasi Allah min adamil wusuli saking ora anane kewusulan ilaihi maring Allah. Wa illa lan lamuno adamil wusul ya famata mongko mongso ghaba kang samar dadi samar sapa Allah hatta yastadila sehingga gawe dalil sapa man alaihi ngatasi Allah ya wa mata lan sak mongso maneh ba'uda ing dalem adohe Allah hatta takuna apa al atharu hiya allati tusilu ilaihi. Bagi kita yang masih disebut sebagai salik, terkadang Allah iku lalai dalam hati kita, ghobah. Terkadang kita itu lupa kalau semua itu yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Dengan bentuk apa lupanya? Dalam hati kita akan muncul satu iktikad, satu penyono, prasangka kalau kita atau makhluk itu yang melakukan. Terkadang salik itu seperti itu. Dan atau si salik itu Allah terasa jauh, dalam hati Allah terasa jauh. Lah inilah Pak yang menjadikan hati ini lalai. Sebetulnya salik itu sudah sadar kalau Allah tidak jauh lagi. Kecuali sebelum jadi salik Allah selalu jauh Pak. Tapi ketika saat kita sudah ditarik Allah di posisi makom salik, terkadang, saya katakan terkadang, Allah itu masih samar, Allah itu masih jauh, dalam kurung hati lalai dari Allah. Artinya lalai kesadaran kalau yang menggerakkan seluruh makhluk ini Allah, itu kita lalai. Sehingga dalam hati kita ada iktikad, keyakinan, entah berapa detik, entah berapa menit loh ini, bahwasanya kita yang melakukan, makhluk itu yang bisa melakukan. Loh, si salik terkadang seperti itu.
terkadang. Jadi su'aul basirahnya itu belum bisa langgeng, belum bisa stabil, belum. Nah, ini proses yang mesti dialami setiap salik. Lah, mengapa Gusti Allah kok yang membikin si salik seperti itu? Jawabannya cuma satu, supaya hati manusia atau hati si salik itu betul-betul mengutamakan berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu zikir. Maksudnya supaya itu wa dzakarallaha katsiran, supaya si salik itu betul-betul mengutamakan hak-hak Allah yang harus dicukupi. Apa? Ya mentajalikan, ya mengesakan Allah di dalam af'alnya, mengesakan Allah dalam sifatnya, mengesakan Allah dalam asmanya, dan lain sebagainya. Dan ini memang proses kita sebagai salik sebelum disebut wasil atau arif. Memang seperti itu, Pak. Makanya jangan heran kalau jenengan ini sudah terima wasilah sambungan hati datang Gusti Allah, kita terkadang lupa. Karena memang ini bentuk proses si salik untuk bisa betul-betul menghadap dengan benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-makna wa farqun lan utawi bedane bainal qaili ing dalem antarane wong sing bermakalah bi anna wujudallah, kelawan sak temene wujude Allah iku ya dulu nuduhake sapa Allah ala adami wujudil makhluqat, ing atase ora anane wujude makhluk sing disebut arif niku. Berbeda makolahnya orang yang mengatakan bahwasanya wujudnya Allah itu menunjukkan, menjadi bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Artinya ngeten, Pak, disebut wasil sudah, disebut arif sudah, manakala si wasil atau si arif itu mata dohir memandang apapun, berarti mukawwanat, berarti makhluk. Situasi yo makhluk, kekuatan yo makhluk, malaikat yo makhluk, iblis yo makhluk, nafsu yo makhluk, apapun makhluk, ma fis samawati wa ma fil ardi. Mata dohir menyaksikan makhluk, tapi mata batin ruhaniyah beliau itu mesti bersaksi ilallahnya, bersaksi terhadap wujud Allahnya, sehingga wujudnya makhluk miturut mata hati beliau itu mboten wujud, walaupun secara mata dohir wujudnya makhluk itu wujud, tapi miturut mata batin beliau yang wujud itu cuman Allah, bukan selain Allah. Niki tergantung
arif niki disebut orang jadab khos, apakah arif ini disebut orang jadab khawasul khawas? Kalau khos, mohon maaf, melihat dohir makhluk, batin wujud Allah wis tidak ada bedanya. Ngapunten lho ya, niki dereng saged diterima oleh kalangan kita yang betul-betul belum sampai terhadap ranah pemahaman tentang wasil, belum saged. Sehingga orang yang seperti ini susah diajak komunikasi, Pak. Susah. Dia inginnya apa? Meninggalkan pergaulan-pergaulan terhadap makhluk lain. Biasanya beliau itu suka bergaul, sosialisasi terhadap yang lain. Sekarang boten, ditinggal no. Akhirnya bagaimana Pak komentarnya orang lain? Negatif toh. Kita biasanya itu sholat selalu berjamaah di masjid atau di musola. Terus jenengan dipaksa Allah untuk meninggalkannya. Niki khos lho Pak ya, khos. Jangankan orang lain, biasanya bahkan anak dan istri kerjaan pun ditinggal. Kita bisa apa Pak untuk menolak itu? Mboten saged. Mboten saged. Enggak bisa Pak, kita itu menolak atas Allah yang memperjalankan, enggak bisa. Pun satu. Dua, kalau si salik itu sudah Allah tarik di dalam arif, ditaruh di khawasul khawas, beda. Yang tadi, yang awal maunya nggak mau komunikasi dengan orang, berarti tabrakan ambek sosial. Tapi yang kedua ini justru hablum minan nas, sosial ini beliau bangun dengan bangunan-bangunan yang ada di ruhaniyah, sehingga akhlak ilahiyah ini beliau taruh di tengah-tengah sosial masyarakat. Niki biasanya orangnya loh ya, dipilih ngalah. Apabila ada sesuatu apapun, dia itu mesti ngalah, suka ngalah dia itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apakah ngalah dalam arti babakan rezeki, babakan yang lainnya? Itu beliaunya sukanya ngalah. Jadi banyak orang yang tidak mengerti. Justru yang seperti inilah Bapak Ibu yang Allah tutupi kekasihnya itu dengan status seperti masyarakat yang lainnya. Kalau yang pertama tadi gampang kelihatan. Kalau yang kedua susah untuk dilihat kalau itu kekasih Allah. Karena apa? Kita kerja, beliau juga kerja. Kita nikah, beliau juga nikah. Kita bermasyarakat, beliau juga bermasyarakat. Loh ini gila. Sehingga orang yang seperti ini miturut Syekh Ibnu Athaillah iku makom sing luwih nyaman.
makom yang tidak mudah diketahui orang lain. Dia berdagang, dia petani, dia pelaut, apapun yang kesemuanya status itu dijadikan Allah sebagai tutupi kewalian panjenengan di mata masyarakat. Dan inilah Bapak Ibu, sering kita itu bertemu orang yang seperti ini, terus suatu saat dia mengucapkan kalimat, terus jawabannya itu di kemudian berikutnya, entah itu 3 hari, entah itu 7 hari, entah sak bulan. Hati jawabannya itu walaupun memakai bahasa majas, jenengan itu oh iki maksudnya dhisik. Jadi jawabannya itu kejadian-kejadian yang langsung jenengan hadapi. Biasanya gitu, mboten langsung diucapkan dengan bahasa-bahasa terang-terangan. Satu contoh. Jong, kuwi nek metu sak metu ojo lali. Kuwi kan kerjane ning ngembong, pakai sepeda. Ya wis ojo lali bismillah, ojo lali ilingo nang Gusti Allah. Ngoten niku kadang-kadang. Padahal beliau itu membaca kasaf sampean entah 3 hari, entah 1 hari, entah 7 hari, entah 1 bulan, jenengan akan menemukan satu kejadian. Terus begitu jenengan ini ngestokake, apa bahasa Indonesia ngestokake, memperhatikan seruan beliau itu, berarti jenengan mau berangkat itu kan mesti diam dulu, membaca bismillah, hati merasakan semua perjalananku iki yang memperjalankan Allah. Sampai aku pulang kerja yang memperjalankan juga Allah. Udah, setelah itu langsung berangkat. Bapak Ibu, ini yang ku maksud memperhatikan seruan beliau. Akhirnya jenengan baru sadar apa yang beliau sampaikan itu bertemu kejadian pada diri kita masing-masing. Akhirnya jenengan ingat, oh ini aku pernah orang ketemu bilang sama saya untuk selalu mengucapkan bismillah dan merasakan, meyakini apa perjalanan pergi dan pulangku itu yang memperjalankan adalah Allah. Biasanya seperti itu Pak. Intinya wasil itu bisa diajak komunikasi, baik komunikasi tentang urusan dunia, lebih-lebih tentang urusan akhirat. Pun wa bainal qaili lan beda banget ing dalem antarane wong sing bermakalah, berpendapat bi anna, berpendapat kelawan apa bi anna wujudal makhlukati, kelawan sak temene wujude makhluk iku yadullu nuduhake apa makhluk ala wujudillahi ngatasi wujude Allah, dalam kurung disebut salik. Ada orang yang berpendapat bahwasanya wujudnya ngalam dunya niki Pak disebut makhluk sebagai tetanda atas wujudnya Allah. Ini salah apa bener? Bener pun miturut pandangan salik. Dalile apa? Alam dunya iki sing nyiptakan Allah.
Jikalau Allah nggak ada, maka nggak mungkin akan tercipta alam dunia. Berarti wujudnya alam dunia sebagai bukti tanda wujudnya Allah, sebab Allah yang mencipta. Niki logika, Pak. Yang benar memang seperti ini menurut logika. Sebab perkara itu, satu perkara tidak akan wujud manakala tidak ada yang mewujudkan. Niki akal loh Pak ya, akal. Betul miturut akal. Miturut pandangan salik niku mboten salah. Tidak salah, sudah betul. Tapi salik ini nanti kalau sudah menjadi wasil, menjadi arif, beda Pak. Terbalik akhirnya, wujudnya Allah sebagai bukti tanda ketidakwujudnya selain Allah, yaitu makhluk. Nantinya jadinya seperti itu. Terus bagaimana caranya kita itu menjadi salik? Ketika jadi salik, lekas Allah tarik menjadi wasil. Kita teruskan. Waman lan utawi sapane wong iku dzonna nyono berprasangka sapa man anallaha sak temene Gusti Allah iku ghaibun, wujude Allah iku samar, ya fali anna qalbuhu mongko krana sak temene atine man iku mahjubun biwujudi nafsihi, iku sebab tertutup dengan wujudnya sendiri. Barang siapa yang hatinya ada prasangka kalau Allah itu gaib, kalau Allah itu samar, yang mana ya? Yang mana ya? Wujudnya itu samar bagi kita, maka jelas bahwasanya hati kita telah ditutupi oleh wujud kita sendiri. Oleh karena kita masih merasa wujud, padahal aslinya kita asal itu tidak ada. Olehnya ada, diadakan oleh yang ada. Bukan berarti kita diadakan itu lantas kita merampas sifat adanya Allah. Nggak boleh, nggak boleh. Ini kalau sudah jenengan menjadi wasil bisa, tapi sebelum menjadi wasil nggak bisa Pak. Tetap kita menganggap makhluk ini wujud. Tetap Pak. Niki hukum yang tidak bisa dibantah. Meja wujud, keramik wujud, gedong wujud, kita wujud. Walaupun kita sadar asalnya kita itu tidak ada, terus adanya sebab diadakan oleh Allah, tetap kita menganggap selain Allah itu ada. Kalau kita masih bersikukuh berpendapat kalau kita ada, terus lantas bagaimana sifat wajib Allah 20 itu yang terbagi menjadi 4 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Pertama sifat nafsiyah yaitu wujud, dan sifat ini tidak boleh disandang kecuali Allah. Siapapun nggak boleh kecuali Allah. Kula tambah suwe ngaji gak tambah paham, malah tambah mumet. Ya napa niki wis ra apa-apa. Sing telaten, sing nggih mumet ya Gusti Allah. Sing damel paham ya Gusti Allah. Nyun sewu Pak. Kalau kita sudah membahas tentang ilmu hati tasawuf,
terlepas cerdas atau tidak cerdas itu gak penting. Yang terpenting menyadari bahwasannya paham jenengan, ketidakpaham jenengan, hati sadar yang membikin semua adalah Allah. Niki nek cara bahasa santri ngono Pak ya, mohon maaf. Waktu ning pondok bodoh maca kitab raiso, dia cuman pengen berkahi Mbah Yai. Setiap Mbah Yai nang ndi mucal ning musala, wonten Pak santri niku selalu noto sandale. Ngaji ora iso. Wis pokoke ngeluh tapi sadar yang membikin semua itu adalah Allah, termasuk barokah itu. Sadar kalau barokah itu dari Allah, dititipkan oleh Mbah Yai, sehingga sandal itu gawe wasilah. Wonten lho ngeten iki. Akhirnya pulang-pulang uripe barokah. Lu wonten ada seperti ini. Terus di rumah niku Pak, yang dulunya itu dia nggak bisa baca kitab, nggak paham, kebuka. Akhirnya ning omah dikengen balah, kengen ngaji. Lu ngene kebuka. Tapi ada Pak, santri ning pondok niku macane pondok, alime duduk-duduk karena limpat cerdas. Sampak berani debat gurune, sampak berani debat Mbah Yai ini. Misalnya Mbah Yai, orang Pak ya, namanya orang, kadang-kadang membaca kitab permakola salah harokat atau salah sandang, mestinya itu kedudukan itu kalimat ismiyah dadi fi'liyah misalnya, langsung Pak dielingno. Loh, ngapunten Kang Kathah ya, ada enggak ngeten iki? Ada. Bahkan itu satu kelas saya, satu pondok dengan saya. Aku gak mengucap inisial. Loh, limpat kalau baksul masail selalu di depan. Wis pancen nahwune sampak dumugi juman. Wis nggo wenah lah Pak. Cara lalaran niku kali turun ngeten pun. Wis mboten maca kitab. Makanya disebut macane pondok. Nyun sewu. Oleh karena saya tidak mengatakan teman saya sekarang. Oleh karena ketika saat di pondok itu tidak memakai akhlak ilahiyah, nggih susah kengen dapat barokah. Susah. Loh, ini fakta. Makanya yang diutamakan santri-santri dulu ini ku nopo Pak? Akhlak ilahiyah kepada Allah yang dilewatkan Mbah Yainya masing-masing. Dulu itu seperti itu. Maka nih urusan paham atau enggak paham, sing penting ati sampean kali kula niki sadar kalau yang membikin hal itu hanyalah Allah. Mun itu mawon. Gini ki rahasiane ilmu itu nanti berkah atau tidak ada di sini. Tinggal kita memegang akhlak ilahiyah kepada Allah atau tidak, kuncinya ada di situ. Kulo yakin
Kalau betul-betul kita itu memegang akhlak ilahiyah, tidak ada sesuatu yang sulit. Mungkin bisa dilihat dalam surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Orang kalau sudah memegang akhlak ilahiyah itu disebut orang yang takwa. Pertama. Kedua, orang yang tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Terus yang tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Lawang yang berlaku di situ sedaya Gusti Allah ya Pak. Yang menyelesaikan Gusti Allah, yang melakukan Allah. Hati itu sudah duduk di sini. Niki akhlak ilahiyah. Inilah rahasianya datangnya garwa barokah, datangnya anak barokah, datangnya rezeki barokah, umur barokah, ilmu barokah ada di sini. Akhlak ilahiyah. Lanjut. Wahualan utawi wong, orang yang menganggap Allah itu gaib, itu sebab dirinya tertutup wujud dirinya orang itu. Wahualan khali utawi wong, orang yang seperti itu fil hakikoti ing dalam hakikate iku ghairu maujudihi, sak temene wong iku ora ana tapi menyangka dirinya ada. Atau gini Pak, sebuah contoh, ada sebuah sungai, di pinggir sungai itu ada pohon beringin menjulang tinggi. Otomatis pohon beringin ini di dalam air itu ada bayang-bayangnya, bayang-bayang wujudnya pohon beringin. Terus ada satu kapal lewat. Kok kapal ini menyangka bahwasannya bayang-bayang itu wujudnya apa namanya, pohon beringin, maka kapal itu tidak akan pernah lanjut, nggak akan pernah terus karena takut menabrak, menganggap bayang-bayang itu wujudnya pohon beringin. Kita Pak, kalau menganggap selain Allah ini masih wujud, padahal iki bayang-bayangi Gusti Allah, maka kita tidak akan pernah sampai pada Allah. Maksudnya kalimat itu di situ. Kapal ini akan berhenti, tidak mau terus karena takut menabrak. Tapi kalau kapal itu sudah tidak punya prasangka itu wujudnya pohon, loh, dia kok bisa mengatakan itu bukan wujudnya pohon? Karena dia melihat wujud aslinya di pinggir sungai. Oh, itu wujudnya, oh berarti bayang-bayang. Karena dia memandang wujudnya yang asli, pohon beringin, maka dia tidak akan pernah menganggap bayang-bayang itu wujudnya pohon beringin. Hati seseorang kalau sudah betul-betul mau untuk memandang dan menyaksikan wujudnya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, maksudnya syahadat itu di situ Pak, maka hatinya dia tidak akan bisa terhalang oleh seluruh makhluk. Caranya bagaimana? Ya nanti kita lanjut. Jawabannya mungkin di sebuah khulasoh atau kesimpulan.
Bon, kita lanjut. Al farqu utawi bedane bainal muridun wa muradun. Bedane antarane disebut murid wa muradun lan disebut wong sing wis tekan Allah. Berarti salik sama Pak ya. Salikin dan wasilin sama. Iku yang pertama al muridun atau as-salikun. Yaiku man wong aiman wong yarju kang duweni karep sapa man al wusula ing tumeka ilallahi maring Gusti Allah. Disebut salik adalah orang yang hatinya ada keinginan untuk marek ketemu Allah. Ini di dalam surat Al-Ahzab yang sudah Rasulullah teladankan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu Al-Ahzab 21. Mana teladannya Rasulullah? Yaitu liman kana yarjullaha, bagi orang yang hatinya ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Di manakah bertemu Allah? Wal yaumal akhir, di dalam alam akhirat. Kapan? Dan alam akhirat itu sekarang di mana? Apakah besok setelah yaumil qiyamah, terus yaumul yab'ats, terus yaumul hisab? Apakah ketemu alam akhirat itu sesuk itu? Tergantung. Nek bagi orang awam yaitu nanti besok. Kalau bagi orang khos sekarang fi yaumi hadza, yo sekarang. Ada bukti? Ada. Nanti bukti ini surat Al-Ahzab 21 itu, atau surat Al-Isra ayat 1. Saya bertanya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj menghadap dan bertemu Allah, apakah Rasulullah sudah meninggal atau belum? Belum nggih? Belum. Berarti alam akhirat sudah ada. Berarti di dunia ini Allah sudah bisa ditemui. Itulah Rasulullah. Lah wong kita umatnya. Pak nyun sewu, kalau kita berdialog memakai bahasa syariah saja, mboten ketemu, mboten saged ketemu. Karena hubungannya akal, karena hubungannya jasmania saja, ruhaniyah tidak. Makanya ada yang tanya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu biruhin faqat au ma'a jasadihi, ruhnya saja atau sak jasate? Ya tergantung saya menjawab. Tergantung. Bisa jadi ruhnya saja, bisa jadi ma'a jasadihi, sekalian sak jasate. Sama dengan gini, jenengan dari Surabaya mau ke Jakarta, ditempuh yang tidak logis. Kalau kita itu menempuh di sini Jakarta paling tidak 11 jam lah, pakai mobil, betul nggih? 11 atau 10? Ada tol ini, 10 mungkin. Terus kok sampai jenengan tempuh 1 jam? Katakan aja kita belum mengenal pesawat. Loh, kok bisa dia 1 jam? Alasannya dia itu pakai pesawat. Bapak Ibu, oleh karena pakai buruk, ya pesawat itu, maka Kanjeng Nabi ma'a jasadihi,
Oleh karena jenengan iku pakai pesawat, maka sekalian jasadnya tutup Jakarta sampai Jakarta. Ada Pak yang tidak pakai gak pakai pesawat, gak pakai mobil, tidak 1 jam, 1 detik. Apa? Ruhaniah jenengan. Diem, ya, ruhaniah sampai diem, terus ruhaniah sampai niku melajeng datang Jakarta. Hanya 1 detik. Ibaratnya orang syariat angen-angen kota Jakarta. Enggak jam-jaman Pak. Apalagi jenengan sering ke Jakarta, pasti jalan Bambu Runcing misalnya. Jalan Bambu Runcing tempatnya 21 misalnya. Tek duduk. Langsung Pak. Gak menunggu jam-jaman. Gitu. Sudah nyampe sana. Iku biruhin fakot, ruhnya saja. Jasadnya tidak. Udah, nggak penting. Ini diperdebatkan nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana caranya jenengan waktu di dunia ini, ruh jenengan itu sudah di alam akhirat. Sehingga Kanjeng Nabi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana caranya Solo itu cepat wusul? Sampai buka surat Al-Isra ayat 1. Setingkat Rasulullah, setingkat baginda Nabi, itu aja beliau tidak merasa diri beliaunya yang bisa melakukan perjalanan. Ayo coba Subhanalladzi maha suci sapa Allah asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Berarti Kanjeng Nabi tidak ngaku-ngaku bisa berjalan sendiri. Loh, setingkat Rasulullah itu loh, menyerahkan kepada Allah, merasa bukan dirinya yang bisa berjalan, akan tetapi diperjalankan oleh Allah. Artinya apa Pak? Kita si Salik ini ketika Solo, ayo ditoto bidayah kita. Awal kita Solo ditoto. Makanya mengapa maksud kita dibekali oleh Allah dzikir la ilaha illa anta. Sirul Asr itu memunculkan 3 su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Pertama, untuk merasa meyakini bahwasannya yang memperjalankan, mendikirkan, mengkholwatkan jenengan kali kula itu hanyalah Allah. Itu wajib sampai dudui. Nanti di dalam perjalanan ini jenengan nanti mesti akan dihilangkan yang tadinya kita merasa bisa berjalan sebab diperjalankan Allah, ini hilang semuanya. Artinya takhali keakuan kita yang tadinya diperjalankan itu hilang. Wujud keakuan kita makhluk yang diperjalankan itu mesti sampai ditarik Allah di dalam alam fana. Wis nggak tahu dirinya, jangan takut. Di situ memang tujuannya si Salik ketika Solo nuju kewusulan. Jangan takut Pak. Bisa jadi Anda seperti orang tidur. Bisa jadi Anda itu gak ingat apa-apa. Ya tidak tahu apa-apa. Ujung-ujungnya seperti orang bangun tidur. Inilah Pak yang kami maksud
la yarawna li anfusihim sayi'an bal yusahiduna annal fa'ilahu Allah ta'ala. Anda telah kefanaan diri Anda, lalu yang ada pada diri Anda itu cuman aku Allah, hakul basirah. Udah. Berarti ditata dulu bidayahnya. Bidayah itu awal start ya. Harus kita hadirkan Allahnya yang memperjalankan kita. Jikalau perlu langsung keakuan panjenengan sebagai si salik tiadakan, langsung keakuannya Allah. Niki nek mboten wedi rapopo. Dan ini memang mempercepat, mentoyul atau meringkas perjalanan alam dunia terhadap alam akhirat. Makanya Kanjeng Nabi mengapa hanya 1 malam. Dari ayat inilah Pak membuktikan bahwasannya teladan Rasulullah yang wajib kita tiru apa? Hati ada keinginan mendekat dan bertemu Allah di alam akhirat. Kuncinya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Ya zikir itu, zikir yang meniadakan dirinya dan memunculkan keakuan Allah. Itulah la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Pun nomor 2 iku al muradun al majdubun. Al muradun iku wong sing wis tekan Gusti Allah, atau al majdubun wong sing ditarik Allah. Sering kita menyebut jadab. Iku man wong aroda kang ngarepake ing man sapa Allahu Gusti Allah au jadabahu utawa narik. Berarti jadab iku apa Pak? Wong sing ditarik, ruh yang ditarik Allah. Au jadabuhu utawa narik ing man sapa Allahu Gusti Allah hatta talqa sehingga tumeka sapa man Allah ing Allah. Yang disebut muradun atau majdubun adalah orang yang dikehendaki dan ditarik jiwanya oleh Allah di dalam singgasana Allah. Siapa mereka? Mereka yang sudah lepas aku wujudnya makhluk dirinya. Pertanyaannya, sejauh mana jenengan iki melepaskan keakuan wujud kita sebagai salik? Berarti barometernya ada di situ Pak. Al-fariqul awal utawi perbedaan sing pertama iku salik, yaiku man wong fi sulukihi ing dalem suluke perjalanane man iku mazala majuban bil muluk, yaitu orang yang hatinya masih tertutup oleh makhluk. Itu disebut salik. Tapi tetap si salik itu terus berupaya untuk sampai pada Allah. Karena dalam hatinya sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, mendekat dan bertemu. Li'anna ainu qalbihi, mengapa dia selalu terhijabi oleh makhluk? Li'anna aina qalbihi, sebab krono sak temene mripat atine si salik iku mazala yara ghairallah, tidak henti-hentinya dia itu menyaksikan selain Allah, iku makhluk. Siapa yang mencuri mangga saya? Aku tahu di CCTV si A. Jadi hati ini beriman meyakini si Allah yang melakukan. Memang faktanya si A Pak. Secara dohir syariat si A. Mengapa si salik itu hatinya terhijabi oleh makhluk? Karena hatinya si A itu, hatinya si salik memandangnya makhluk.
Disebut salik itu belum ketemu. Datang Allah belum, masih perjalanan. Wa fi nihayati la yazalullahu fi nadri qalbihi ghaiban, dan pada akhirnya dia masih tetap memandang Allah itu ghaib. Ghaib itu samar, tidak tahu. Fayatakhidu mongko ngalap sapa salik qaidatan ing qaidah, pundi qaidai anal makhluqat ing sak temene wujude makhluk iku dalilun ala wujudillah. Lah makhluk iku sebagai dalil atas wujudnya Allah. Wujudnya makhluk itu sebagai dalil atas wujudnya Allah. Berarti Allah samar. Yang salik pandang niku apa? Ayate apa? Bayang-bayangi. Jadi mboten saged memandang bayang-bayang itu tidak ada, karena dia tidak memandang Allahnya tapi memandang makhluknya, yaitu bayang-bayang. Lisanuhu utawi lisane salik iku adzikru, dzikir. Tetep lesane dzikir la ilaha illallah lan sak teruse. Wa huwa lan utawi salik iku mukinun, yakin bi annallaha kelawan sak temene Allah huwa ya Allah iku alladzi yuharriku kang ngobahake sapa Allah lisanuhu ing lisane salik bidzikri kelawan dzikir. Si salik itu lesannya berzikir, sedangkan dia yakin yang mengobahkan lesannya berzikir itu adalah Allah. Niki lek wis koyoke bener, lha ngoten nggih. Koyoke. Walakinnahu lan tetapine apa kolbu salik atine salik ma'adzalika ing sertane mengkene sing ngobahake iku mukbilun, memperhatikan atau memandang sapa salik ala lisanihi ing atase lesane salik. Wa dzikrihi lan dzikire salik la alallah durung Allah ing atase Allah alat yuhariku kang ngobahake sapa man lisanahu ing lesane salik. Pak, kados lak wis bener nek salik iku ketika lesane dzikir dia itu yakin kalau sing ngobahno lesan dzikir adalah Allah. Kelihatannya bener. Akan tetapi si salik itu masih memandang selain Allah itu ada. Siapa? Dirinya sebagai objek yang disubjekkan, sebagai objek yang digerakkan. Loh, miturut salik yang seperti ini benar, tapi miturut wasil iku salah. Artinya apa? Tidak akan pernah kau akan sampai ke wasil manakala Allah kau duakan dengan dirimu. Dereng saged. Makanya kedah iki dinafekno. Kedah jenengan iki nafekno piyambak-piyambak diri panjenengan. Nanti kalau sudah bisa memfanakan dirinya sendiri, otomatis akan memfanakan selain diri panjenengan. Inilah proses perjalanan ruhaniyah seseorang yang betul-betul ingin mendekat dan bertemu Allah. Wal fariqu sanilan perbedaane sing nomor loro yang disebut al muradun iku huwa alladzi yadibuhu kang narik hu ing man sapa Allahu Gusti Allah ala arsihi ngatasi singgasane Allah fauron kelawan langsung. Fayagibu mongko
Perbedaan yang nomor dua adalah orang-orang yang disebut sebagai muradun iki langsung Pak ditarik Allah ning singgasana Allah untuk menghadapi Allah. Karena apa? Sudah nafi, sudah meniadakan keakuan dirinya. Iku bentuk seiring dengan penafian dirinya, maka Allah menarik jiwa itu terhadap singgasana Allah untuk menghadapi Allah. Fayagibu mongko dadi ilang fi aini qalbihi ing dalem peningal atine man apa sing ilang jamiul makhlukati sekabehane wujude pira-pira makhluk siwallahi kang sakliyane Allah. Seketika itu wujud dirinya, wujud selain Allah langsung hilang. Lah sing ngilangi sinten siapa? Allah sendiri. Jenengan kali kula niki pun hilang teng mriku niku. Sudah enggak ada. Makanya secara rumus saya katakan, jikalau kau ingin kembali wa inna ilaihi rajiun dengan benar, asal kita itu tidak ada, kembali kepada tidak ada. Setelah Anda tidak ada, maka disitulah akan tahu siapa yang ada. Ini maksudnya orang yang sudah makrifat. Disebut orang yang sudah makrifat, orangnya sudah hilang, sudah lenyap. Berarti yang melihat yang ada hanyalah yang ada itu sendiri. Yang tadinya jenengan nyebut bayang-bayang, sekarang tidak. Yang tadinya jenengan menyebut iki wujude makhluk, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada wujudnya makhluk. Yang ada, yang wujud hanya wujudnya Allah. Laisalaha wujudan innama wujudulillah wahdah. Yang ada cuman wujudnya Allah. Walakin indama yanzilu marrotan ukhra iku mudrikan li hayati dunya. Akan tetapi jikalau jenengan dikeluarkan, diturunkan lagi dari zona itu berarti ke masyarakat, maka murdikan li hayati dunya ya'lamu an jami'al makhluqat maujudatun bisababi wujudillahi ta'ala. Jenengan sadar kalau makhluk wujude iku sebab diwujudkan Allah. Artinya jenengan itu kalau diturunkan Allah dari alam musyahadah, jenengan iki bersosialisasi dengan manusia lagi. Apanya yang bersosialisasi? Akal jenengan. Tapi ruh sampean tetap ada di musyahadah, nggak mau turun. Memang begitu, memang. Tapi andai kata diturunkan, andai kata loh nih, diturunkan, mesti ono tugas. Membawa sifat 4, sidik, fatonah, tablek, amanah. Apakah diturunkan itu penting? Tidak penting. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana si salik itu lekas bisa wusul dengan cepat pada Allah. Pak, yang membuat cepat ya Allah, yang membuat lama ya Allah. Itu sebagai kesadaran. Sing penting gini, bagaimana jenengan ini ketika awal berangkat suluk sudah lepas keakuan. Itu kan fungsinya dari dzikir la ilaha illa anta toh, su'aul basyirah, harus merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai aktor penggerak panjenengan. Berarti kita nggak boleh ngaku-ngaku
bisa gerak sendiri. Oleh karena ini proses sebelum sampai kedua ainul basirah, maka disitulah masa transisi, masa di mana jenengan wajib untuk melepaskan keakuan kita sebagai makhluk yang digerakkan. Pun lepas. Loh, niki lho Pak yang membikin bisanya gitu ya Allah. Jikalau jenengan sadar teng mriki, maka berarti jenengan bidayahnya itu solo benar. Terus hal seperti ini apakah kita lakukan hanya kita duduk saja? Tidak. Surat Ali Imran ayat 191 Allah memberikan petunjuk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh dilakukan dengan keadaan berdiri. Boleh dilakukan dengan keadaan duduk. Boleh dilakukan dengan keadaan berbaring bagi kita yang sudah tua-tua. Berdiri dalam hal apa? Terserah. Kerja kek, sholat kek, apapun. Duduk dalam hal apa? Terserah. Berbaring dalam hal apa? Terserah. Yang terpenting di situ wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Bahasa lazimnya, bahasa kinayahnya mengatakan Muhammad baik siang maupun malam hatimu tetap berzikir datang Gusti Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu rahimakumullah, salik dan wasil ini adalah bentuk proses kita, hati yang berkeinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Wasil adalah sebagai hasil daripada salik ketika suluk. Si salik bisa hasil dengan lekas, miturut sistem ilmu, si salik wajib terus menerus memegang tali Allah, yaitu berzikir. Yang kami maksud zikir adalah kesadaran dalam hati bahwasanya semua apapun yang terjadi ini bukan dari makhluk, sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salik sudah duduk di sini, maka Allah akan mensucikan hati salik dari wujudnya makhluk. Itu artinya ditiadakan. Baru masuklah si salik di alam namanya alam fana. Alam di mana hati sampean ini sudah tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan kecuali hanya menghadap dan bertemu Allah. Akhirnya sampailah alam makrifat di mana jenengan kalikula sudah tidak ada, yang ada aku adalah Allah. Pun, itu kesimpulannya. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thohir dari Bangkalan, Madura. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini ayat yang sering jenengan sampaikan, Gus. Allah yang menciptakan dan apa yang engkau kerjakan. Pertanyaannya, kalau semuanya Allah, hakikat penyembahan yang kami tanyakan, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan? Yang kedua,
wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Janganlah engkau pernah merasa aman dari bisikan hawa nafsu. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak kita kepada kejelekan. Yang menjadi pertanyaannya, apa Allah menjadikan nafsu? Terus di ayat yang terakhir, illa ma rahima rabbi. Bagaimana cara mendidik nafsu dari amarah lawamah, muhimmah, hingga menjadi nafsul mutmainnah, sesuai dengan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon pencerahannya Gus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tersuwun. Kalau semua itu Allah, lantas siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Terus perkara apa yang untuk dijadikan sebagai menyembah? Ayat wama ta'malun ini jarang dibuka, Pak. Yang sering dibuka itu wallahu khalaqakum, bahwasanya yang menciptakan semua makhluk adalah Allah. Sementara wama ya'malun, wama ta'malun ini jarang dibuka. Karena ayat ini, kalimat ini langsung bersinggungan dengan tasawuf dan apapun yang kau lakukan. Jadi Allah diletakkan di belakang. Miturut pandangan dari pertanyaan pertama, kalau semua Allah, terus siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Pertanyaan ini kalau dijawab dari kubu salik, jawabannya mesti ngeten, sing nyembah yo makhluk, yang disembah adalah Allah. Maklum nggih? Maklum. Tapi pertanyaannya ini kalau dijawab di golongan wasil, jawabannya cuma satu, tapi membingungkan. Sopo sing disembah, siapa yang menyembah, dan apa yang dijadikan untuk menyembah? Jawabannya mek setunggal, ingsun. Janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Ini ayat seakan-akan ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Tapi maksudnya orang itu penyembahan akan benar kalau sudah di titik aku. Maksudnya ayat itu seperti itu sebetulnya. Kan dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lah gitu toh. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholat li dzikri, dan tegakkan, dirikan sholat itu semata-mata hanya mengingat aku. Jadi bahasa khalik, bahasa makhluk miturut golongan arif, kalimat niku sudah nggak ada. Yang ada cuman aku. Dalam hati loh Pak Bu ya, dalam hati, bukan di lisan. Kalau di lisan ya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Salik tadi. Yang menyembah iku makhluk,
yang disembah adalah Khalik. Tapi ketika lesan mengatakan makhluk dan Khalik, maksudnya keingsunan yang kita orang lain tidak tahu. Sama dengan gini, umpama iki cara ilmu dulu Pak nggih, ilmu lo ya. Empun diterkol aku. Ojo. Umpama saya mengatakan gini, sing ngaji iki aku. Pandangan jenengan orang umum mesti makhluk. Lah ngoten nggih. Kalimat aku tadi lah nggih toh. Tapi orang lain apa tahu maksudnya aku dalam hatiku adalah Allah? Enggak tahu. Makanya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun betulkah hatinya itu tajalli? Pertanyaannya di situ. Miturut orang arif, manakala hatinya Fir'aun itu duduk di tajalli benar. Cuman orang lain yang memandangnya oleh karena tidak tahu dan tidak paham menuduh Fir'aun menuhankan diri. Al-Halat juga begitu. Pokoknya intine sedoyo arif nih Pak. Semua arif, baik itu yang prosesnya otodidak ataukah prosesnya itu lewat jalur wasilun, ilmu, amal, istiqomah. Kalau sudah di ranah arif, semuanya jawabnya cuman aku. Aku yang dimaksud kalau dijabarkan akunya Allah. Karena aku ini makhluk, beliau itu sudah nggak ada. Bagaimana mungkin akunya makhluk itu akan bisa mengatakan akunya Allah sementara akunya makhluk sudah tiada? Artinya apa mungkin perkara yang sudah tidak ada itu bisa mengatakan atau bisa melihat perkara yang ada? Gak bisa Pak. Yang bisa mengatakan yang ada, aku itu adalah yang ada itu sendiri. Tambah mumet nggih? Wis urusan di Gusti Allah. Mumet gak mumet di siapa juga. Sing penting ngombe kopi. Pun itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah ayat wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Bagaimana caranya nafsu lawamah, nafsu amarah menjadi mutmainnah sesuai dengan ayat, mohon maaf, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ngeten Pak, mau tidak mau jawabannya materi malam hari ini harus berkholwat, titik pun. Hati sampean harus berkholwat, wujudnya kholwat, zikir. Urusan pagi, siang, malam, ataupun sore, atau keadaan apapun, kalau hati sampean berzikir, itulah kholwat. Apa sih tarkibnya kholwat? Takrifnya yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Membersihkan pengakuan makhluk yang sudah kadung masuk dalam hati kita, sudah kadung kita yakini, sudah kadung kita cintai. Ini harus dilepas. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang mau melepas
tauhid di dalam hatinya, maka wayu mimbillah, bertemulah kau pada Allah. Makanya nafsu itu akhirnya menjadi mutmainnah. Nafsu itu pengharapan, keakuan. Yang tadinya jenengan keakuan makhluk, setelah makhluk sirno fana, maka akunya Allah sing mesti terjadi. Tapi taruhannya rodiyata mardiyah, ridho melepas yang tadinya oh itu biniku, oh iku anakku, oh iki dunyaku. Taruhannya di sini, Pak. Hati tidak boleh wekku makhluk, nggak boleh. Hati harus beriman wekku Allah. Loh, berarti Gusti Allah nggih rabi nggih. Lah, iku jenenge gak paham ngoten niku. Apa iso rabi wong ana emek tunggal? Ya mboten pantes lah. Enggak bisa. Allah itu dijejeri oleh sesuatu yang tidak ada. Mokhal. Kaifa yutasawwaru? Heta, apa mungkin Allah itu bisa dijejeri, ditutupi oleh sesuatu, sementara sesuatu di mata Allah itu tidak wujud. Ini badan sakit lah, Pak. Itu berarti hati seseorang yang betul-betul sudah makrifat itu di situ, Pak. Jadi hanya kuncinya kita sering khalwat, itulah yang menjadikan nafsu amarah, nafsu lawamah atau yang jelek-jelek itu akan menjadi mutmainnah. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Mukhlason yang kami hormati, kepada para hadirin yang kami hormati, saya mohon penjelasan Gus Mukhlason terkait, saya pernah belajar pada seorang guru mursyid, beliau menyampaikan sebagai berikut. Orang-orang yang melaksanakan ibadah syariatnya saja disebut fasik. Apa itu fasik? Orang yang melakukan kesesatan yang sangat jauh. Dan orang yang melakukan ibadah hakikatnya saja disebut sindik. Dan apabila orang melakukan ibadah syariat dan ibadah hakikat baru disebut siddiq. Kami mohon penjelasan Gus Mukhlason tentang penyampaian sang guru tersebut. Sekian, terima kasih. Antara al-ubad dengan salik dengan wasil. Tadi memang sengaja saya tidak menyebut al-ubad karena posisi pembahasan kita adalah fokus antara salik dengan wasil. Nyun sewu, siapa yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang ibadah jasmaniah saja itu disebut fasik, yang mengatakan itu orang yang sudah tahu kebenaran. Tapi bagi kita yang masih disebut abid, abid itu ahli ibadah cuman hanya secara jawareh, fisik saja. Gak mungkin, Pak, ya. Gak merasa kalau kita itu wong nyatanya kita setiap saat ya waktu al-imtithalul awamir, kita menjalankan apa yang Allah perintah secara fisik.
Kita hanya dipahamkan dan disadarkan ibadah secara lahiriah saja. Gak mungkin kita mengatakan kita fasik, karena nyatanya kita waktu perintah ya kita jalankan, larangan kita tinggal wastinabun nawahi. Tapi ini dikomentari oleh orang-orang yang sudah menemukan hakikat kebenaran, yaitu arif, beda. Orang arif yang ekstrim Pak nih. Nek arif Kanjeng Nabi ngeten. Kanjeng Nabi lho ya. Maklum, dereng ngerti. Tidak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu Pak? Tidak lekas-lekas langsung dihukumi salah. Karena semua kita prosesnya dari sini. Sebagai sunatullah umat anak turunin Nabi Adam, semuanya begini Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai anak cucunya, iku pernah dijerumuskan oleh iblis. Al-Hijr ayat 39-40, keterangannya ada di situ. Pernyataan iblis di hadapan Allah langsung nih, dan minta izin penangguhan iblis terhadap Allah diizini oleh Allah. Iblis itu dikasih wenang gudo menjerumuskan Nabi Adam dan anak seluruh putunya, anak putunya. Miturut cerita kisah di Quran, Nabi Adam ya kejelungup. Nah itu setelah makan buah khuldi. Kita syahwatud dunya. Kalau menurut saya sih udah, semua kita memang seperti itu proses awal. Sing penting sekarang jangan sampai masuk dalam satu ayat qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Jangan sampai kita berdusta di dunia ini tidak bisa bertemu Allah, jangan. Sebab siapa yang mendustai pertemuan terhadap Allah di dunia ini ke akhirat, maka itulah qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sak sengsorone orang yang Pak Bu, getun kecewa itu nggak di depan Pak, mesti di belakang, mesti di belakang. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya kita asalnya fasik, ya, asalnya ingkar, terus menjadi iman sebelum mati, itu aja. Berarti kita tidak boleh mengevaluasi hati orang, berarti kita wajib ngerayai ngevaluasi hati kita masing-masing. Baru wis gak loloan iku nek ana ngono. Kanjeng Nabi kan ngoten, Pak. Enggak terus memutuskan orang itu jelek, enggak. Memberikan maklum. Laksana ngeten. Bagaimana mungkin salah ya? Orang yang matanya tidak bisa melihat sesuatu dikarenakan buta, terus berjalan nabrak tembok, bisa dikatakan salah? Nek menurut Kanjeng Nabi mboten salah, Pak. Dimaklumi. Karena tidak tahu di depannya ada tembok. Yang tidak buta itu kewajiban menuntun. Pak D, jalannya lewat sini lho, sana ada tembok. Oh tak kira rondo iki mang. Tak tabrak. Guyon. Memang akibatnya orang yang buta niku gelap, Pak. Enggak ada cahaya. Sama dengan hati
Seperti itu, makanya disebut fasik. Tadi ada di situ. Tapi bagi orang-orang yang ada di abidun al-ibadah jasmaniyah, mengatakan orang-orang salik, bahkan orang arif, mohon maaf ya, itu sindik. Karena apa? Karena dia nggak paham apa isi di dalam hatinya beliau-beliau. Ketika salik sudah merasa dirinya itu yang menggerakkan Allah, luwih-luwih wasil. Abid iku mboten paham. Apalagi kalimatnya wasil itu mengatakan aku Allah, wah tambah nemen niki. Ucapan yang di dalam hati dikeluarkan secara lesan. Niki wong gendeng niki. Nek gak wong gendeng gak mungkin berkata seperti itu. Artinya orang yang akalnya sudah dijadab, ditarik Allah sehatinya. Pasti dihukumi kafir zindik. Lah, terus bisanya rukun bagaimana, Pak? Yang abid juga tidak lok-lokan. Yang wasil juga enggak ngelok-ngelokno. Bagaimana menjadi umatan wahidah? Jari Vetivera harus duduk di tengah-tengah saja. Berarti bagaimana? Syariate bernuansa hakikat. Baru teng mriku. Makanya sesuk secara syariat Allah akan menurunkan Nabi Isa. Maksud dan tujuannya, visi dan misinya adalah meneruskan syariat Rasulullah. Loh, mengapa beliau kok visinya di seperti itu? Di samping membebaskan pajak, ya, beliau juga meneruskan syariat Rasul. Kalau boleh saya berkata, tapi jangan dibikin hati loh ya. Barangkali besok jenengan menangi apa turunnya Nabi Isa, ya. Sampai diteni bener apa gak sing kula ucap. Barangkali saya nggak menangi jenengan menangi, misalnya umur sampai 2000 misalnya. Lah ini Allah berkehendak kan saged mawon. Lah ngeten. Syariat Rasulullah sebetulnya itu sudah dipelencengkan umat-umat. Ngamuk, jenengan nesu wae. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah. Syariat Rasulullah niku plek ambek kakek Nabi Ibrahim. Syariat yang bernuansa hakikat. Ibaratnya sholat mesti khusyuk, mesti ketemu Allah. Ibaratnya ibadah ghairu mahdoh, mesti ketemu Allah. Kerja misalnya, hati tidak terpancang dengan upah dan uang, enggak. Hati terpancang hanya bertemu. Lah sekarang gitu enggak? Lu kita bicara fakta, Pak. Tapi lah enggak kerasa toh? Enggak kerasa. Berarti sudah keluar syariat kita itu terhadap syariat Rasulullah. Nek cara lahire mboten, batin batos niki sing mboten sama. Sampai mengapa Allah menuangkan di dalam teladan, sing teladan itu khusus bicara limang kana yarjullaha, tidak limang kana makhluk.
Kok nang Allah? Kok gak nang makhluk ayate? Ayo. Ayo saya mencari ning Quran, adakah yang makhluk? Atau wis dimajaskan atau ghairihi? Enggak ada, Pak. Mengapa harus ada di dalam hati itu satu keinginan untuk bertemu Allah? Dan ini sering dibahas, Pak. Tapi hanya sebatas kulitnya saja. Allah itu rahmat. Rahmat. Rahmat berarti derajat makrifat atau arif niku. Maksudnya ada di situ. Mboten duweni keinginan untuk memperkaya diri. Hati loh, saya bukan ngomong jasmani. Ruhaniyah bukan jasmania. Kalau jasmania wajib. Wong ning dunya jenengan sebagai seorang suami yo kewajiban tanggung jawab anak istri lah gitu toh. Berarti wajib kerja. Tapi di dalam kerja itu ada Allah mboten? Lah disinilah Pak letaknya seseorang antara abid dengan wasil di sini. Biar dua-duanya tidak gelut, dua-duanya harus duduk di tengah-tengah. Berarti ketemu sudah. Pun mboten lok-lokan. Iya Kang bener sampeyan. Aku biyen iku gak ngrasa nek aku iki fasik. Oh ngono. Sing ana wasil nggih ngoten. Iya Kang. Krana kula nggawa kebenaran situk tok. Tak anggap liyane gak ono. Memang gak ono. Terus aku ya sempat dadi wong gendeng. Ya wis saiki wis waras karo Pak nggih. Nek wis waras wis tidak ada gelut. Nek sik padha gak waras wis tak sampai akhir zaman. Jadi Nabi Isa itu nanti diutus Allah turun ke bumi untuk meluruskan syariat Kanjeng Rasul. Titik. Orang kalau sudah memegang di tengah-tengah itu Pak wis udah. Jadi ukurannya dia itu coro sholat mau minta pahala ya gak pantes. Karena merasa bukan dirinya yang melakukan. Wis ora, wis ngintir ae. Nganut. Wis mboten nenten napa-napa. Sami tok. Orang-orang dulu kita, orang tua kita waktu kita mau berangkat kerja di luar negeri, ya tak? Ibu, bapak minta doa supaya enggak terjadi apa-apa. Akhirnya jenengan dilus baduk nggih, arep mangkat. Ya wis cung. Berangkat to cung, tak dongakno. Saya doakan tidak ada apa. Betul Pak, akhirnya pulang tidak bawa apa-apa. Doanya orang tua. Masya Allah. Jadi itu nanti Pak akan menjadi rukun, tidak saling sikut-sikutan. Kalau semuanya menjadi orang sadar mekaten. Terus masih ada ya tadi pertanyaan ya. Oke sampun. Oke lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, mungkin saya mengoreksi tadi pertanyaannya dari Bapak tersebut yang mengatakan bahwa seorang mursyid berkata demikian kemudian dijelaskan oleh Gus. Kami mohon maaf berpendapat la ta'ata, kami sebagai pecinta syariat dan juga pelaku syariat
Di dalam hal ini kami sangat hati-hati karena yang kami pegang la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Dari siapapun yang datang, entah itu dari guru sekalipun, kalaupun bertentangan, andaikan berkata demikian, orang pelaku syariat adalah begini dan begitu, maaf kami tidak ulangi kembali, maka kami tidak setuju dan saya anggap itu kurang tepat. Oleh karena itu kita semua marilah kita tidak terlalu fanatik dengan ucapan oleh seseorang siapapun, guru manapun, tanpa kita mengetahui data ataupun sumber yang valid. Itu yang pertama. Memasuki kepada permasalahan, Gus, mohon maaf mungkin teman-teman, karena begini, yang kami pelajari itu semua mata pelajaran, baik itu umum ataupun agama. Saat ini kami memasuki pelajaran adalah pelajaran yang sangat sulit, yaitu ilmu tauhid ini, bahkan lebih sulit daripada matematika. Kalau ilmu matematika kita menghafalkan rumus, insya Allah bisa cepat. Nah, langsung kepada permasalahan, Gus, mohon maaf, panjenengan tadi menjelaskan tentang syariat. Kalau masalah syariat itu tentang ketuhanan atau ketahiran Allah, itu kami sangat tercerahkan. Artinya tambah mantap, tambah yakin, karena kami yakini itu semua sesuai dengan redaksi atau sumber yang kami ketahui. Karena di dalam kitab, mohon maaf atas waktunya karena ketidaktahuan saya, apabila terlalu pendek mungkin tidak sampai maksud dan tujuannya. Ketika kami menjelaskan tentang siapa Allah, maka jawaban kami adalah ismun lidzati, Allah adalah nama untuk zat sang pencipta alam. Kemudian masuk kepada langsung mungkin kepada wasil ataupun kepada apa tadi, murad yang Gus sampaikan. Karena ketika kita masuk kepada wasil, sebenarnya pertanyaan ini sama yang disampaikan dengan tadi itu, Gus. Jika saya adalah menyembah dan yang disembah dan juga bahan yang disembah adalah sama, maka hal ini saya perhatikan, fenomena ini sering terjadi sehingga seseorang akan meninggalkan syariat. Bahkan banyak dengan pertanyaan orang tersebut tadi, banyak orang yang tidak sholat karena berpedoman dengan tersebut, dengan Allahul ladzi khalaqakum. Terus yang saya tanyakan mungkin, Gus, redaksi yang mengatakan bahwa ingsun tadi yang dijelaskan oleh antum itu menurut syariat, ingsun menurut antum tadi di dalam apa, di dalam hakikatnya atau di dalam wasilnya, karena ini sangat apa, tanpa ruwet itu ini, Gus, tambah ruwet gitu. Terima kasih. Gini Pak ya, mohon maaf sekali lagi. Makanya mengapa Kanjeng Nabi itu bersikap pasif menghadapi iman dalam hati seseorang itu kompleks. Ada yang masih di tingkatan Islam, ada yang sudah iman, ada yang belum ihsan, bahkan sudah ihsan. Rasulullah selalu arif menghadapi umatnya yang seperti itu. Artinya
selalu beliau itu tidak menjustis selamanya itu salah, enggak, mesti mengatakan maklum. Makanya mengapa kita ketika ngaji tafsir Quran ya, entah Jalalain ataukah tafsir Ibnu Katsir ataukah tafsir Munir, ketika kapasitas kita itu belum dianta, kita masih dihua, nggak bisa untuk berkata-kata apa yang isi maksud maqasidul a'dham atau makhlus syahidnya di dalam anta, mboten saged. Apalagi kalau kita berbicara ana, susah sudah. Tapi gini Pak, mohon maaf, kita harus kembalikan. Yang membikin kita itu belum paham iku siapa, yang membikin si A iku si B iku paham ya siapa, yang meletakkan Allah terhadap hatinya si A di iman belum ihsan ya siapa, yang meletakkan si B di ihsan ya siapa. Itulah Pak, Rasulullah itu memandang pelakunya yang sebenarnya, tidak memandang mukawanatnya. Sebab ada salah satu makalah Ibnu Athaillah, salah satu yang saya lupa itu makalah keberapa, mengatakan gini, al-kaunu minal mukawanat zulmatun ay adamun. Wis iki ngawelu niki, makalah niki kalau kita minim belum mengerti makhlus syahidnya la ilaha illa anta, nggih sik di muterno Gusti Allah, sik bingung. Nah di situ dikatakan ngeten nek, makhluk semuanya itu bersifatkan zulmah. Zulmah itu peteng, gelap. Alam iki gelap. Pada hakikatnya sarai gelap ai adamun, ora ono. Loh, kalau kita tidak paham kan ngeluh Pak, bingung. Memang dulu kita prosesnya seperti itu. Makanya mengapa kita setelah akil balik itu harus bersyahadat. Mengapa anak-anak kita pondokkan, kita suruh untuk memahami tentang hukum-hukum syar'i. Disinilah prosesnya. Tapi kita kan tidak diperintahkan untuk berhenti. Namanya proses itu belum selesai. Harus ditingkatkan. Kalau bahasa tauhid itu susah kita hayati, susah kita fahami, gini aja, yang membuat sulit siapa? Terus si B kok mudah? Yang membuat mudah ya aku yakin dengan sikapan hati kita merujuk pada Allahnya, aku yakin justru yang mana tadinya sulit ikut dimudahkan oleh, sama dengan kita kesini loh Pak. Hati kita susah, sulit atau enggak, dengan pedoman yang bisa mendatangkan ke sini itu cuman Allah. Hati kita untuk merujuk kepada Allahnya ini susah apa sulit? Niku nggih rahasia kita masing-masing. Susah enggak iman kita meyakini saya bisanya berdiri rukuk sujud duduk itu karena Allah?
ataukah sebaliknya karena kita sendiri? Sumbernya bisa berdiri, sumbernya bisa rukuk sujud duduk atau datang ke sini dari kita sendiri atau dari Allah. Susah enggak hati manakala diajak untuk merujuk pada Allah? Lah niki tergantung kelas kita masing-masing. Apabila kita itu susah hati kita diajak ingat sadar semua karena Allah, yes memang masih dibikin Allah gitu proses. Tapi ingat, jangan pernah berputus asa. Sesulit apapun iman kita untuk merujuk kepada Allah, teruskan. Jangan berhenti olehnya kau ingat pada Allah walaupun itu susah. Nyun sewu, lebih bahaya orang lupa kepada Allah dikarenakan tidak berzikir daripada orang berzikir tapi hatinya lupa kepada Allah. Saya ulang, lebih bahaya orang lupa terhadap Allah disebabkan tidak berzikir daripada orang yang berzikir lesannya tapi hatinya lupa pada. Loh, ini proses maksudnya itu. Berarti dari makalah ini menyarankan kepada kita, walaupun kita belum bisa ingat dengan benar, jangan pernah sampai melupakan dzikir. Makanya kemarin pas di mana itu ada yang bertanya, bagaimana caranya hati saya ada rasa rindu pada Allah? Bagaimana caranya hatiku ada rasa ingin ketemu Allah? Jawabannya, kalau panjenengan hati mau terus menerus berzikir itu nanti Allah akan memberikan namanya sifat kerinduan. Satu. Nomor dua, rindu biar ketebus yang disebut ketemu itu jenengan wajib untuk bersirul asror baru ketemu. Makanya kitab ada Pak karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Sirul Asror, itu setelah beliau digoda oleh iblis yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Oleh karena beliau itu membawa asror, akhirnya lenyaplah. Allah melenyapkan iblis dalam pandangan beliaunya. Akhirnya beliau menulis kitab namanya Sirul Asror.